Baik, saya Ekli dari Sasaputra, NIM M1A11901. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dari komponen yang kami gunakan. Yang pertama yaitu Arduino Uno. Yang mana Arduino Uno adalah suatu development kit microcontroller yang berbasis pada Atmega 28. Arduino Uno board memiliki 14 pin digital input dan output, 6 analog input, sebuah resonator keramik 16 MHz, koneksi USB, colokan power input, IC SP header, dan sebuah tombol reset. Yang mana fungsi dari Arduino Uno ini dibuat untuk memudahkan kita dalam melakukan prototyping, pemrograman microcontroller, membuat alat canggih berbasis microcontroller. Lanjut ke komponen kedua yaitu kabel jumper male to male. Di sini kami hanya menggunakan kabel jumper male to male. Yang mana kabel jumper adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen, melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Lanjut ke komponen selanjutnya yaitu project board. Adalah sebuah alat bantu untuk membuat sebuah prototype dengan menghubungkan komponen menjadi satu rangkaian tertentu tanpa proses penyeldaran. Ini adalah gambar dari project board. Bisa dilihat di sini. Dan lanjut ke komponen selanjutnya yaitu 7 segment, merupakan bagian-bagian yang digunakan untuk menampilkan angka atau bilangan desimal. 7 segmen tersebut terbagi menjadi 7 batang LED yang disusun membentuk angka 8 dengan menggunakan huruf A sampai F yang disebut dot matrix. Setiap segmen ini terdiri dari 1 atau 2 LED. Dan ini adalah gambar dari 7 segmen. Lanjut ke komponen selanjutnya yaitu LED atau light emitting diode, biasa kita sebut dengan LED. Ini adalah gambar dari LED yang mana ini kaki yang panjang merupakan kaki positif dan kaki yang pendek ini merupakan kaki negatif. LED dapat kita definisikan sebagai suatu komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor dan dapat memancarkan cahaya apabila arus listrik melewatinya. LED atau light emitting diode memiliki fungsi utama dalam dunia elektronika sebagai indikator atau sinyal induktor lampu indikator. Contohnya dapat kita jumpai pada rangkaian elektronika. LED digunakan sebagai indikator on atau off, dan pada alat kami LED kami gunakan untuk mengindikatorkan bahwa hitungan mundurnya telah selesai. Lanjut ke komponen selanjutnya yaitu buzzer, dan ini merupakan gambar dari buzzer. Buzzer juga memiliki kutub positif dan negatif, yang mana kaki yang panjang yang ini merupakan kutub positifnya dan yang ini merupakan kutub negatifnya. Buzzer elektronika adalah sebuah komponen elektronika yang dapat menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi. Buzzer elektronika akan menghasilkan getaran suara ketika diberikan sejumlah tegangan listrik dengan taraf tertentu. Setiap buzzer elektronika memerlukan input berupa tegangan listrik.
yang kemudian diubah menjadi getaran suara atau gelombang bunyi yang memiliki frekuensi berkisar antara 1 sampai 5 kHz. Lanjut ke komponen selanjutnya atau komponen yang terakhir, yaitu push button. Ini adalah gambar dari push button yang kami gunakan. Push button adalah saklar yang berupa tombol dan berfungsi sebagai pemutus atau penyambung arus listrik dari sumber ke beban listrik. Prinsip kerja dari push button ini adalah apabila dalam keadaan normal tidak ditekan maka kontak tidak berubah. Apabila ditekan maka kontak NC akan berfungsi sebagai stop, memberhentikan, dan kontak NO akan berfungsi sebagai menjalankan. Biasanya digunakan pada sistem pengontrolan motor-motor induksi untuk menjalankan mematikan motor pada industri-industri. Pada alat kami, push button ini kami gunakan untuk memulai hitungan mundur dan untuk menghidupkan 7 segmennya. Mungkin hanya itu penjelasan dari fungsi-fungsi komponen yang kami gunakan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan cara kerja dari komponen Arduino Uno. Prinsip kerjanya cukup hanya menghubungkan board Arduino Uno ke komputer dengan menggunakan kabel USB atau listrik dengan AC yang ke adaptor DC atau baterai untuk menjalankannya. 2. Buzzer. Prinsip kerja dari buzzer elektronika hampir sama dengan loudspeaker, di mana buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang secara diafragma. Ketika kumparan tersebut dialiri listrik, maka akan menjadi elektromagnet sehingga mengakibatkan kumparan tertarik ke dalam ataupun keluar, tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya. Karena kumparan dipasang secara diafragma, maka setiap kumparan akan menggerakkan diafragma tersebut secara bolak-balik, sehingga membuat udara bergerak yang akan menghasilkan suara. Selanjutnya, 7 segment. Prinsip kerja dari 7 segment ini adalah inpuan bilangan biner pada switch dikonvensi pada masuk ke dalam decoder, baru kemudian decoder mengonversi bilangan biner tersebut ke dalam bilangan desimal, yang mana bilangan desimal ini akan ditampilkan pada layar 7 segment. Berikutnya LED. Lampu LED memancarkan cahaya saat dialiri tegangan maju yang dapat digolongkan sebagai transducer yang berperan untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Selanjutnya adalah push button. Prinsip kerja push button adalah apabila dalam keadaan normal tidak ditekan maka kontak tidak berubah. Apabila ditekan maka kontak NC akan berfungsi sebagai stop atau memberhentikan, dan kontak NO akan berfungsi sebagai start, akan menjalankan. Terima kasih. Selanjutnya adalah resistor. Prinsip kerja resistor adalah dengan mengatur elektron atau arus listrik yang mengalir melewatinya dengan menggunakan jenis material konduktif tertentu yang dicampur dengan material lain sehingga menimbulkan suatu hambatan pada aliran elektron tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan kabel jumper dan papan breadboard. Pertama, kabel jumper. Cara kerja dari kabel jumper ini adalah menghantarkan arus listrik dari satu komponen ke komponen lainnya yang dihubungkan. Ini terjadi karena di ujung dan di dalam kabel terdapat konduktor listrik kecil yang memang fungsinya untuk menghantarkan listrik. Selanjutnya, papan breadboard. Prinsip kerja dari papan breadboard, pasang pada jalur bawah dan atas terkoneksi secara horizontal sampai menuju ke bagian tengah pada breadboard. Biasanya, ia akan difungsikan sebagai jalur dari tombol power maupun juga jalur sinyal. Beberapa contoh adalah digunakan untuk jalur komunikasi maupun cloud. 5 lubang yang terdapat di komponen bagian tengah digunakan sebagai lokasi untuk melakukan perakitan komponen.
Jalur kelima tersebut terkoneksi secara vertikal sampai menuju bagian tengah pada breadboard. Pembatasan pada bagian tengah breadboard biasanya akan difungsikan sebagai tempat untuk menancapkan komponen. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, ini adalah komponen-komponen yang kami gunakan, yaitu papan breadboard, kabel penghubung, buzzer, push button, lampu LED, resistor 220 ohm, resistor 10K, 7 segmen, Arduino Uno, dan kabel jumper. Baiklah, di sini kami akan mencoba merakit dari alat atau komponen yang kami siapkan tadi. Setelah alat sudah selesai dirakit, kemudian kami memasukkan program yang sudah kami buat. Lalu klik verifikasi. Nah, setelah selesai diverifikasi, kemudian diupload. Nah, program selesai diupload ke Arduino. Sekian dari saya, terima kasih. Beginilah 7 segment display countdown with buzzer and LED, hasil dari penggabungan dari komponen-komponen yang tadi kami jelaskan.
Seperti inilah hasilnya. Terima kasih.